Halo teman-teman, nama saya Abraham Marpaung. Saya adalah pegawai Dinas PUTR Kabupaten Toba dan melaporkan aktualisasi saya, yaitu optimalnya pengawasan pekerjaan pada kegiatan fisik jaringan irigasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba. Pada kegiatan yang pertama, yaitu melakukan pengecekan kesesuaian ukuran dimensi lahan saluran dengan shop drawing yang telah disahkan. Ada 5 tahap pekerjaan. Akan saya jelaskan satu persatu. Pada tahap yang pertama, saya meminta petunjuk dan arahan pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk melakukan pekerjaan. Berikut adalah foto kegiatannya. Selanjutnya, saya mempersiapkan alat pelindung diri dan alat ukur seperti roll meter dan buku catatan untuk turun ke lapangan. Kemudian, bersama rekan kerja, kami melakukan pengukuran kesesuaian dimensi lahan saluran dengan perencanaan yang telah dilakukan. Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan. Aku tak berjantung. Pada tahap yang keempat, saya mencatat hasil pengukuran yang telah kami lakukan di lapangan dan kemudian menggambarkan sketch sesuai dengan apa yang kami ukur. Kemudian, hasil pengukuran dan sketch gambar yang saya buat akan saya laporkan kepada PPTK, kemudian kepada PPK untuk dievaluasi dan dipersiapkan lapangan kepada penyedia jasa. Output kegiatan pertama ini adalah tersedianya surat penyerahan lapangan yang akan diserahkan kepada penyedia jasa apabila lapangan sudah ready. Kegiatan yang kedua adalah melakukan pengukuran awal pada saluran irigasi. Pada tahap ini ada 5 tahap, kemudian saya akan jelaskan satu persatu. Pada tahap ini adalah saya membuat grup diskusi dalam bentuk WhatsApp group dan menamainya dengan kegiatan fisik jaringan irigasi. Grup ini berfungsi untuk memberikan informasi dan undangan kepada penyedia dan konsultan. Seperti pada tahap yang kedua ini, mengundang orang yang terlibat pada kegiatan fisik untuk hadir pada pengukuran awal, dan saya memberitahukannya di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp tersebut, saya mengatasnamakan kepada pimpinan yaitu PPK dan PPTK. Kemudian tahap selanjutnya saya menunjukkan dan mengarahkan penyedia jasa lokasi yang akan dikerjakan sesuai dengan lokasi perencanaan. Kemudian pada tahap keempat, kami bersama-sama dengan penyedia jasa dan konsultan pengawas mengukur panjang saluran irigasi yang akan dikerjakan dan akan dipatok. Ayo mulai hari semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh hati, berorientasi pelayanan. Aku tak berjantung paten. Setelah kami ukur, akan dipatok dan menamai lokasi yang telah diukur dengan menggunakan alat tulis seperti Hilux atau cat. Output dari kegiatan kedua ini adalah mengetahui lokasi kerja yang akan dikerjakan oleh penyedia barang dan jasa. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah membuat izin tertulis pada tahap pekerjaan yang akan dilakukan, sesuai yang tertera pada rencana anggaran biaya dan bill of quantity. Tahap yang pertama adalah
berdiskusi dengan PPK dan membuat undangan monitoring, dan mengundang konsultan pengawas untuk bersama-sama turun ke lapangan dan menguploadnya ke grup WhatsApp. Berikut adalah bentuk undangan yang saya buat dengan berkopkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bidang Sumber Daya Air Kabupaten Toba. Semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja Pada tahap ini, saya akan memeriksa jumlah pekerja untuk setiap tahapan kegiatan apakah sudah sesuai dengan program keselamatan kerja dan jumlah pekerja yang harus disiapkan untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Pada tahap yang ketiga, saya memeriksa syarat teknik seperti ketersediaan alat dan bahan di lapangan seperti material pasir, batu, semen, dan juga seperti angkong. Ayo mulai hari, semangat bersinergi. Pada tahap keempat, saya memeriksa kelengkapan sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK untuk menghindari kecelakaan kerja di lapangan. Dan pada akhirnya, saya melaporkan apa yang terjadi di lapangan dan lapangan sudah siap untuk dimulai kepada pejabat pembuat komitmen dan pelaksana teknis kegiatan. Setelah disetujui pejabat pembuat keputusan, saya mengeluarkan surat izin memulai tahapan pekerjaan seperti yang tertera pada video berikut. Selanjutnya, pada kegiatan keempat, saya melakukan monitoring sehubungan dengan pengendalian mutu dan volume pekerjaan di lapangan. Ada 5 tahapan kegiatan, dari tahap 1, 2, 3, 4, 5 akan saya jelaskan, yaitu tahap pertama, membahas dan menyepakati spesifikasi material dengan konsultan pengawas pada rapat MONEP atau monitoring dan evaluasi. Pada saat pengawasan, saya memeriksa batu belah yang digunakan dengan cara mencek warna batu, yaitu hitam atau coklat keputihan, dan apabila dipukul akan pecah, dihasilkan batu yang tajam dan menyaya. Berikut adalah tumpukan batu yang ada di lapangan. Kemudian, saya akan memeriksa pasir sesuai dengan SNI nomor 4 tahun 89 huruf F, yaitu dengan metode pengujian kadar lumpur pada agregat halus. Mulai hari, Pada tahap ini, saya akan memasukkan pasir ke botol aqua dan mengaduknya dan memperlihatkan kadar lumpur dan menghitung persentase kadar lumpur yang ada di kandungan air tersebut. Apabila masih di bawah 5%, maka pasir masih aman untuk dipakai. Tahap yang keempat, saya akan memeriksa semen yang digunakan dengan cara mengecek kemasan tertutup dengan sempurna, berlogo SNI, dan disimpan pada kondisi yang tidak lembab. Seperti gambar berikut, semen diletakkan dengan cara beralas dan ditutup pakai terpal. ayo mulai hari, semangat bersinergi. ASN Pilar Negeri, mari bekerja sepenuh Selanjutnya, tahap terakhir adalah memeriksa ukuran fondasi, lantai, dinding, serta bagian bendungan irigasi apakah sesuai dengan gambar atau shop drawing. Output dari kegiatan ini adalah volume pekerjaan sesuai dengan rencana anggaran biaya, serta kualitas material yang digunakan oleh penyedia jasa sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Berikut adalah evaluasi kemiringan lantai yang sudah dilakukan oleh penyedia jasa. Apakah sesuai kemiringannya dengan yang kita inginkan?
Kegiatan yang kelima dan yang terakhir adalah memeriksa kemajuan atau progres pekerjaan dan melakukan upname pekerjaan pada kegiatan fisik agar menyesuaikan terhadap backup volume dan as-built drawing. Pada tahap yang pertama, saya akan kembali menggunakan WhatsApp untuk mengundang konsultan pengawas untuk bersama-sama turun ke lapangan. Ayo mulai hari, semangat bersinergi. ASMP Tahap yang kedua adalah setelah saya mengundang konsultan pengawas, kami melakukan upname pekerjaan lapangan dan memeriksa kesesuaian data dengan yang dikerjakan oleh penyedia jasa. harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Ya ujung mah, ya. Setelah kami upname, kami akan menagih dan mengingatkan untuk pembuatan dokumen laporan harian, mingguan, dan bulanan, yaitu dalam bentuk progres, serta backup data sesuai yang kita upname dan as-built drawing. Akuntabel dan kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Pada tahap ini, saya akan memeriksa laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan oleh penyedia jasa, dan menandatangani apabila setelah sesuai dengan progres fisik yang diajukan. Terakhir, saya akan melaporkan kepada pejabat pembuat keputusan dan pejabat pelaksana teknis kegiatan bahwa dokumen laporan dan backup data sudah sesuai dan siap untuk diperiksa dan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen. Output dari kegiatan ini adalah dokumen dari penyedia sudah selesai dan boleh mengajukan pembayaran oleh penyedia jasa ke penyelenggara konstruksi, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba. Dengan kegiatan aktualisasi Bapak Abraham Martau, kami sebagai penyedia barang dan jasa sebelumnya sangat berharap pendampingan dari dinas sehingga kami bisa bekerja dengan percaya diri dan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan inspirasi yang diminta. Kami juga berharap untuk mengurangi temuan BPK agar tidak banyak kerugian karena pada dasarnya kami sebagai penyedia barang dan jasa sangat berniat membangun Kabupaten Toba dengan tulus, ikhlas untuk kepentingan bersama. Saya dari penyedia CP Hidadita mengucapkan terima kasih. Horas! Horas, salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Rizal Samosir, Sarjana Teknik Jabatan Teknik Pangeran Ahli Muda di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba, dan juga sebagai mentor dari adinda saya, Abraham Martau, Sarjana Teknik, peserta pendidikan dan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 43 tahun anggaran 2022 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Mewakili Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba, harapan kami dengan terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar ini dapat bermanfaat untuk saudara Abraham, yaitu menerapkan nilai-nilai dasar berakhlak ASN dan bangga melayani bangsa, untuk organisasi sendiri, untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian yang semakin bermutu agar data, pelaporan, dan pekerjaan di lapangan secara aktual, sinkron, selaras, sehingga
mengurangi kegagalan konstruksi yang berefek pada kegagalan pemanfaatan oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat terlaksana tugas pokok dan fungsi bidang sumber daya air sesuai Peraturan Bupati Toba Nomor 38 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Toba, di mana pada pasal 15 ayat 3 huruf J, yaitu melaksanakan monitoring dan evaluasi bidang sungai, rawa, pantai, danau, bendungan, irigasi, situ, embung, air tanah, serta air baku. Selanjutnya untuk masyarakat, agar pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi di Kabupaten Toba dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara optimal, nyaman, dan berguna untuk kelangsungan produksi pangan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi. Ketahanan pangan diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi melalui pengembangan hingga operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pendek kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan ini kepada Saudara Abraham. Semoga nilai-nilai dasar yang telah dipelajari dalam pendidikan dan pelatihan ini dapat bermanfaat tidak hanya saat pelaksanaannya saja, tapi sepanjang pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Toba, juga dapat menularkan kepada rekan-rekan pegawai atau ASN yang lain. Terima kasih. Horas.